Sistem replikasi tingkat dewa, bab 161 sampai dengan 165. Bab 161 kekuatan bakat. Bahkan Zhang Kuishan dan Bai Yunfei, yang awalnya berada di antara tiga teratas dalam daftar peringkat, akan langsung terbunuh oleh pedang Lin Xuan dan tidak akan mampu melawan. Setelah menyaksikan pemandangan ini, semua murid di peringkat kuat benar-benar yakin bahwa Lin Xuan telah menjadi yang teratas di peringkat kuat, dan tidak memiliki keberatan lebih lanjut. Mereka tidak lagi berani memperlakukan Lin Xuan sebagai murid baru. Meskipun, jika dilihat dari segi waktu, Lin Xuan memang masih tergolong murid baru. Namun, di mana Anda dapat menemukan murid baru yang tidak biasa seperti itu? Mereka bahkan tidak berani lagi memperlakukan Lin Xuan sebagai setara. Kekuatan Lin Xuan sangat besar sehingga dia telah melampaui alam kondensasi ke alam pembukaan roh, yang sangat menakutkan. Mereka hanya merasakan kekaguman dan rasa hormat yang mendalam. Di platform tinggi, para tetua sekte dalam juga sedikit terkejut. Penampilan Lin Xuan sekali lagi melampaui ekspektasi mereka. Lalu dia mengangguk sedikit, tatapannya ke arah Lin Xuan semakin menunjukkan kepuasan. Semakin baik penampilan Lin Xuan dan semakin tinggi bakatnya, semakin besar manfaatnya bagi masa depan sekte tersebut. Sebagai anggota berpangkat tinggi dalam sekte tersebut, mereka juga mendapat keuntungan dari situasi ini. Siapa tahu, seni bela diri, yang telah stagnan selama beberapa dekade, mungkin dapat melangkah maju lagi. Mereka tentu saja merasa puas dan sangat gembira. Di arena, Lin Xuan mengamati semua yang terjadi di hadapannya dengan ekspresi tenang. Namun, secercah kejutan juga terpancar dari matanya. Demikian pula, hasil ini juga di luar dugaannya. Awalnya dia mengira pertandingan akan berakhir seri, atau dia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hasilnya, serangan emas Chen Yu menjadi rapuh seperti biskuit tipis dan renyah, mudah dikalahkan. Seandainya Chen Yu tidak mengandalkan kekuatan energi spiritualnya di alam pembukaan roh, serangan pedangnya akan jauh lebih dahsyat daripada sekadar ledakan sederhana yang membuat Chen Yu terpental. Paling tidak, dia akan dikalahkan di tempat, dilempar dari panggung, dan jatuh ke tanah dengan luka parah. Aku masih meremehkan peningkatan yang bisa diberikan oleh bakat ilmu pedang tingkat atas terhadap ilmu pedang. Memang, bakat tetap menjadi faktor terpenting. Lin Xuan menghela napas dalam hati dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kita harus berusaha untuk menghasilkan lebih banyak jenius di masa depan. Dan di sisi lainnya, Chen Yu menatap Lin Xuan, pupil matanya terbuka lebar, dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan akan berakhir seperti ini. Dia melepaskan 10% dari niat pedangnya dan memiliki kekuatan alam roh pembuka. Meskipun Lin Xuan juga mengungkapkan 1/10 dari niat pedangnya, tapi dia berada di tingkatan yang jauh lebih tinggi daripada Lin Xuan. Setelah saling bertukar pukulan, dia mendapati dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bahkan, jika dia tidak mencapai alam pembukaan roh, hasilnya mungkin akan jauh lebih buruk. Dia benar-benar tidak percaya, meskipun arena menjadi ribut, dia telah kembali sadar. Secara tidak sadar, saya juga tidak ingin mempercayainya. Namun, rasa sakit yang samar dan berdenyut berasal dari lengan kanannya, yang mencengkeram pisau, tangannya robek, dan darah mengalir keluar. Hal-hal ini membuatnya menyadari bahwa ini bukanlah ilusi, melainkan sebuah fakta. Panggilan, seketika itu juga, Chen Yu menarik napas dalam-dalam, dan tatapannya ke arah Lin Xuan menjadi sangat serius. Mereka tidak akan pernah berani meremehkannya lagi. Mereka tidak lagi berani memperlakukan Lin Xuan hanya sebagai kultivator alam kondensasi. Meskipun Lin Xuan memang berada di alam kondensasi, dia baru berada di tingkat ke-8 alam kondensasi, bahkan belum mencapai puncak alam kondensasi. Sebaliknya, mereka memperlakukan Lin Xuan sebagai seorang seniman bela diri dengan tingkatan yang sama di alam pembukaan roh. Bahkan para praktisi bela diri tingkat tinggi sekalipun. Karena kekuatan Lin Xuan bukan sekadar melompat dari alam kondensasi ke alam pembukaan roh. Mereka mungkin bisa dianggap sebagai ahli bahkan di tahap awal alam pembukaan roh. Mengingat kembali serangan pedang itu, hati Chen Yu semakin bergetar. Meskipun keduanya berada pada tingkat konsepsi artistik pertama, dia berada satu tingkat lebih tinggi daripada Lin Xuan. Namun, cahaya pedang emas yang dilepaskannya hancur sebelum sempat bertahan sedetik pun melawan cahaya pedang berapi milik Lin Xuan. Seolah-olah kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Meskipun aura pedang emasnya terbentuk dari energi spiritual, yang membuatnya semakin kuat,
aura itu juga menghancurkan sebagian besar aura pedang api yang sudah rusak. Namun sisa kekuatan yang dimilikinya masih membuatnya terlempar lebih dari 10 meter. Bahkan sekarang, dia masih bisa merasakan nyeri berdenyut samar di lengannya. Hal ini membuatnya semakin takut. Namun, bahkan ketika tingkat kultivasi mereka lebih tinggi darinya, cahaya pedang Lin Xuan tetap lebih kuat, bahkan jauh lebih kuat, meskipun memiliki tingkat konsepsi artistik yang sama. Dia sangat memahami bahwa bakat Lin Xuan dalam ilmu pedang jauh melampaui bakatnya dalam ilmu saber. Dengan peningkatan yang begitu signifikan, bakat ilmu pedang Lin Xuan pasti termasuk yang paling luar biasa di seluruh sekte, bukan? Tidak heran jika muncul desas-desus bahwa kemampuan pedang Lin Xuan bahkan lebih hebat. Jadi begitulah keadaannya. Chen Yu juga sangat terkejut dengan bakat Lin Xuan. Mereka tidak berani meremehkan Lin Xuan lagi. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkan hal-hal tersebut. Ekspresi Chen Yu mengeras saat dia menatap Lin Xuan dan berkata dengan suara berat. Adik Lin, kekuatanmu sangat luar biasa, sekali lagi melebihi ekspektasiku. Diperkirakan bahwa kau baru berada di tahap awal alam pembukaan roh, hanya sedikit seniman bela diri yang mampu mengalahkanmu. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor 1 sekte ini, adik Lin, kau memang pantas menyandang gelar tersebut. Namun, tidak akan mudah bagimu untuk mengalahkanku. Mulai sekarang, saya tidak akan menahan diri sama sekali. Awalnya, saya pikir saya tidak perlu menggunakan kekuatan penuh saya dalam kompetisi peringkat ini. Namun sekarang, adik Lin, kau tiba-tiba muncul dengan kekuatan yang luar biasa, jadi aku tidak punya pilihan selain menuruti perintahmu. Begitu dia selesai berbicara, aura Chen Yu semakin melambung tinggi. Kekuatan alam pembuka roh dilepaskan tanpa ragu-ragu. Dalam radius 100 meter dari arena, gelombang tak berujung menerjang, menghancurkan kehampaan. Oke, saya terima. Aku sudah lama ingin menyaksikan kekuatan sejati dari alam pembuka roh. Lin Xuan menjawab dengan dingin. Kekuatannya tetap berada di alam kondensasi, tanpa menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Namun, aura kuat Chen Yu di alam pembukaan roh menyapu sekelilingnya, tetapi sama sekali tidak berpengaruh padanya. Mendengar itu, semua orang di lapangan langsung bersemangat dan mata mereka berbinar. Setelah terpental jauh oleh Lin Xuan dan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, apakah Chen Yu akhirnya akan melepaskan kekuatan penuhnya? Mereka belum menyaksikan kekuatan sejati dari alam pembuka roh. Selain itu, mampukah Lin Xuan mempertahankan kekuatannya dan menahan kekuatan penuh Chen Yu? Semua orang menjadi semakin antusias. Semua mata tertuju pada arena, tanpa berkedip. Di arena, mendengar itu, ekspresi Chen Yu menjadi semakin serius. Seketika itu juga, kilatan cahaya yang beberapa kali lebih tajam dari sebelumnya melesat ke langit. Itu adalah 2/10 dari maksud pedang. Segera setelah itu, dua aura lagi terpancar dari Chen Yu. Hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekelilingnya, di tengah kobaran api yang dahsyat. Ini adalah esensi angin dan esensi api. Para murid di sekitar situ semuanya terkejut melihat hal ini. Di luar dugaan, Chen Yu seorang diri memahami 3 ranah konsepsi artistik yang berbeda. Selain itu, unsur pedang di dalamnya mencapai 20%. Seperti yang diharapkan dari posisi teratas dalam daftar peringkat, mereka jauh lebih unggul daripada para murid inti. Dia mungkin tidak lebih buruk daripada beberapa murid sejati yang lebih tua. Para murid semuanya sangat terguncang. Namun pada saat yang sama, dia bahkan lebih terkejut oleh Lin Xuan. Setelah berhasil menembus alam pembukaan roh, Chen Yu, untuk melawan Lin Xuan yang hanya berada di alam kondensasi, tanpa ragu melepaskan kekuatan penuh dari ketiga alam niatnya. Ini menunjukkan betapa kuatnya Lin Xuan. Hal ini semakin menunjukkan betapa menakutkannya bakat Lin Xuan. Semua orang gemetar karena kaget dan ngeri. Hal ini membuat saya semakin bersemangat menghadapi tantangan ini. Bab 162 2/10 Niat Pedang. Tak lama kemudian, alun-alun pun menjadi tenang. Yang tersisa hanyalah deru angin dan suara gemuruh api yang membakar kehampaan, yang berasal dari arena tersebut. Semua mata tertuju ke arah itu. Di arena, Chen Yu melepaskan 3 niat yang kuat, menyebabkan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Di sisi lain, Lin Xuan tetap tenang dan tidak terpengaruh. Pemandangan di hadapan mereka tampak tidak penting, tidak layak untuk dilirik kedua kalinya. Kekuatan alam pembuka roh, ditambah dengan pengaruh luas dari 3 alam utama, sama sekali tidak berpengaruh pada Lin Xuan.
Tidak sehelai rambut pun berantakan. Para murid menyaksikan dari jauh, hati mereka gemetar karena terkejut, ngeri melihat kekuatan Lin Xuan yang luar biasa. Pada saat yang sama, saya semakin menantikan pertarungan ini. Di sisi lain, Chen Yu juga memperhatikan pemandangan ini. Tiba-tiba, firasat buruk di hatiku menjadi semakin kuat. Namun pada titik ini, dia tidak punya pilihan lain selain menguatkan tekad dan melanjutkan perjuangan. Lin Xuan, ini adalah kekuatan terkuatku. Ayo bertarung. Seketika itu juga, Chen Yu berteriak, menggenggam pedang Yuan merah dengan erat menggunakan kedua tangannya, dan mengayunkannya. Sebuah kekuatan dahsyat dan menggelegar keluar, menyebarkan suara yang memekakkan telinga seolah merobek kehampaan. Tepi emas membelah awan, seberkas cahaya keemasan langsung terkondensasi. Teknik pedangnya sama seperti sebelumnya. Ini juga merupakan teknik pedang terkuat Chen Yu. Namun kali ini, setelah ketiga ranah niat, terutama niat pedang, ditingkatkan hingga 20%, kekuatannya melonjak lagi. Ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan aura alam asal roh di sekitarnya pun terpaksa mundur lebih dari 10 meter. Ini menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Angin di sekitarnya sangat kencang, dan kobaran api semakin menambah kesan menakutkan dari kejadian tersebut. Orang-orang di lapangan yang menyaksikan pemandangan ini tak kuasa menahan rasa takut dan mundur satu persatu. Meskipun mereka diselimuti oleh kekuatan alam asal roh, mereka tidak dapat dilukai. Namun, saat mereka menyaksikan dari kejauhan, rasa takut tiba-tiba muncul di hati mereka, dan semangat juang mereka lenyap seketika. Aku merasa benar-benar tak berdaya untuk melawan. Semua orang sangat terkejut dan hampir kehilangan ketenangan. Apakah hanya ini kekuatan Chen Yu? Seperti yang diharapkan dari posisi teratas dalam daftar peringkat, makhluk tersebut berada di alam pembukaan roh. Itu luar biasa, mereka begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak mampu memikirkan perlawanan sedikit pun. Semua orang ketakutan dan jantung mereka berdebar kencang. Dia menatap Lin Xuan lagi. Lin Xuan, seperti mereka, berada di alam kondensasi. Dan dia bahkan belum mencapai puncak alam kondensasi. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat dari Chen Yu, mampukah mereka menahannya? Semua orang diliputi kecemasan, tidak lagi bisa memastikan apapun. Di arena, cahaya pedang keemasan itu, yang memancarkan kekuatan mengerikan, tampak merobek kehampaan saat melesat ke arah Lin Xuan. Kekuatannya sangat dahsyat, dan kecepatannya luar biasa cepat. Dalam sekejap mata, benda itu menimpa Lin Xuan dan menghantamnya dengan keras. Kemanapun ia lewat, ia meninggalkan jejak hitam panjang, seolah-olah telah merobek kehampaan itu. Saya benar-benar merasa ngeri. Namun, Lin Xuan hanya berdiri diam, tanpa bergerak sedikit pun, seolah-olah ia diliputi rasa takut. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan kejadian ini merasakan bulu kuduk mereka merinding dan mata mereka dipenuhi rasa takut. Dia tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Apakah Lin Xuan akan kalah? Mereka bahkan tidak berusaha membela diri. Lin Xuan dalam bahaya sekarang. Bang! Suara dentuman keras. Seluruh arena dipenuhi asap dan debu, sehingga mustahil untuk melihat pemandangan di dalamnya. Semua orang merasa khawatir tentang nasib Lin Xuan. Namun, momen berikutnya, dentang, bunyi dentingan logam yang menusuk telinga terdengar dari situ. Cahaya tajam yang menakutkan terpancar, melesat lurus ke langit. Aura alam energi spiritual di sekitarnya seketika terbelah dengan tak terhitung banyaknya sayatan. Meskipun sangat berbeda dari 20% niat pedang Chen Yu, ketajamannya sama sekali tidak kalah. Sebenarnya itu adalah 20% dari tujuan penggunaan pedang. Di platform tinggi, seluruh tetua sekte dalam juga memfokuskan perhatian pada duel di arena. Di antara mereka, tingkat terendah adalah tahap menengah dari alam pembukaan roh, dan beberapa bahkan mencapai alam asal roh. Keduanya merupakan ungkapan yang memiliki makna mendalam. Dia langsung mengenali niat tersebut sebagai 20% niat menggunakan pedang. Namun, Chen Yu hanya memahami esensi dari pedang itu sendiri. Mampu memahami 20% dari niat pedang setelah baru saja menembus alam pembukaan roh adalah hal yang cukup mengesankan di antara semua murid sejati. Selain itu, maksud dari pedang dan maksud dari mata pisau adalah dua keadaan pikiran yang sama sekali berbeda. Mustahil baginya untuk memahami kembali niat pedang, apalagi mencapai lebih dari 20% darinya. Dengan kata lain, orang yang memancarkan 20% dari niat pedang itu bukanlah Chen Yu. Kalau begitu, hanya tersisa satu orang lagi,
Yaitu, setelah menyadari hal ini, semua tetua sekte dalam terkejut, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. 20% dari niat pedang. Bagaimana mungkin, dia telah menguasai 20% dari teknik pedang hanya dalam 2 bulan. Itu luar biasa, belum pernah ada preseden seperti ini di dalam sekte tersebut. Petik 2. Para tetua tersentak kaget, jantung mereka berdebar kencang karena takjub. Aku tak percaya dengan apa yang kulihat. Harus dipahami bahwa konsepsi artistik adalah manifestasi awal dari aturan langit dan bumi. Kesulitan dalam memahaminya sungguh tak terbayangkan. Secara umum, bahkan mereka yang berada di alam roh pembuka pun merasa kesulitan untuk memahami bahkan 20% dari esensinya. Sebagai contoh, beberapa tetua sekte dalam di lapangan belum mencapai level tersebut. Lin Xuan, seorang murid baru menjadi siswa kurang dari 2 bulan. Tidak hanya tingkat kultivasi dan kekuatannya meningkat pesat hingga mencapai tingkat ke-8 alam kondensasi, tetapi dia juga mampu bersaing dengan mereka yang berada di alam pembukaan roh. Dia sekarang bahkan telah menguasai 20% dari maksud pedang tersebut. Pemahaman dan bakat seperti itu benar-benar menakutkan. Para tetua secara naluriah tidak bisa mempercayainya. Namun karena itu terjadi tepat di depan mata saya, dan begitu banyak tetua yang menyaksikannya, itu tidak mungkin lagi hanya fantasi. Namun, kita tidak punya pilihan selain mempercayainya. Para tetua pun langsung sangat terkejut dan tidak mampu pulih. Di antara mereka, beberapa tetua di alam asal roh juga cukup terkejut. Namun, sebagai anggota berpangkat tinggi dalam sekte tersebut, mereka memiliki perspektif yang lebih luas dan dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi. Matanya berbinar, ekspresinya bahkan lebih gembira. Penampilan Lin Xuan, yang bahkan hanya memahami 20% dari niat pedang, sekali lagi melampaui ekspektasi mereka. Hal itu cukup mengejutkan bagi mereka. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa bakat Lin Xuan jauh melampaui imajinasi mereka. Gagasan untuk langsung mengangkat Lin Xuan menjadi murid sejati semakin menguat. Jenius hebat seperti itu harus diberi perhatian khusus dan dibina oleh sekte tersebut. Adapun tantangan ini, hasilnya sudah keluar. Saat Lin Xuan mengungkapkan 2/10 dari niat pedangnya, itu sudah takdir. Seluruh mata para tetua sekali lagi tertuju pada arena. Semua murid yang berada di lapangan memusatkan perhatian mereka pada perubahan yang terjadi di panggung. Pada saat itu, angin kencang bertiup, dan asap serta debu pun menghilang. Lalu mereka melihat arena itu. Lin Xuan mengarahkan pedangnya, dan berhasil menghentikan cahaya pedang emas yang terbentuk dari kekuatan spiritual dan diperkuat oleh 3 konsep artistik utama, di udara, sehingga pedang itu tidak dapat bergerak maju sedikit pun. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini sangat terkejut, mata mereka terbelalak, terpaku di tempat. Di arena, di sisi lain, Chen Yu juga tampak terkejut. Dia langsung menyadari apa yang sedang terjadi, ekspresinya berubah drastis, dan dia mundur dengan cepat. Namun, sudah terlambat. Memanggil, kilatan dingin terpancar dari pedang di tangan Lin Xuan. Klik, klik. Seketika itu, suara tajam terdengar dari ujung pedang emas tersebut. Retakan muncul di permukaannya. Kemudian, penyakit itu menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh area diselimuti cahaya pedang kemasan. Bang! Setelah dentuman keras lainnya, cahaya pedang emas itu hancur berkeping-keping. Gempa susulannya menyebar ke segala arah. Namun, saat mendekati Lin Xuan, benda itu langsung menghilang. Bab 163 membalikkan kekalahan dan membuka roh. Cahaya dingin itu berubah menjadi pancaran pedang tajam sepanjang sekitar 10 kaki, dikelilingi oleh angin kencang dan gelombang api. Tanpa gentar, mereka melanjutkan serangan mereka terhadap Chen Yu. Di sisi lain, ekspresi Chen Yu juga berubah drastis, seolah-olah tak terhitung banyaknya pisau baja menggores tulangnya. Namun sebelum cahaya pedang yang dilepaskan Lin Xuan sempat mengenai sasaran, cahaya itu sudah menyebabkannya merasakan rasa sakit yang menyengat di kulitnya. Seolah-olah pertahanannya bisa ditembus kapan saja, dan darah akan tumpah. Ketajamannya begitu hebat sehingga bahkan setelah dia menggunakan seluruh energi spiritualnya, matanya masih terasa sakit dan dia tidak dapat melihat dengan jelas. Cahaya pedang itu sangat cepat, turun seolah menembus kehampaan. Dia tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya bisa menggunakan sisa kekuatan spiritualnya untuk melepaskan niatnya dan menyerang dengan tebasan, menggunakan serangan sebagai bentuk pertahanan. Dentang,
Bunyi dentingan logam yang memekakkan telinga lainnya menyusul. Chen Yu merasakan gelombang kekuatan dahsyat dan tak terbatas datang menghampirinya, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak lagi mampu memegang pedang Yuan merah di tangannya. Dengan desisan, pedang Yuan merah melesat keluar. Chen Yu juga terlempar ke belakang seperti boneka kain, terbang sejauh 100 meter dan mendarat di bawah arena. Untungnya, serangan terakhirnya menghancurkan mata pedang itu. Namun, pada saat yang sama, dia juga tertusuk oleh kekuatan sisa setelah cahaya pedang hancur, membuatnya dipenuhi luka. Meskipun dia tidak terluka parah, dia mengalami pendarahan hebat di sekujur tubuhnya, berubah menjadi sosok yang berlumuran darah. Tubuhnya berlumuran lumpur dari tanah, membuatnya tampak seperti pengemis, sangat berantakan. Pada saat itu, Chen Yu juga turun dari panggung. Tantangan ini sudah berakhir dengan kekalahan. Semua orang di lapangan menatap pemandangan ini dalam keheningan total. Matanya membelalak, dan dia berdiri di sana, tertegun, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Butuh beberapa tarikan napas sebelum aku perlahan-lahan sadar kembali. Seketika itu, serentak suara terkejut menggema di seluruh arena, yang kemudian meledak menjadi deru yang memekakkan telinga. Di luar dugaan, kakak senior Lin Xuan kembali memenangkan tantangan ini. Untuk mengalahkan kultivator alam pembukaan roh dengan kekuatan kultivator alam kondensasi, kakak senior Lin Xuan sungguh terlalu kuat. Lagi pula, kakak senior Lin Xuan jelas belum mencapai puncak alam kondensasi. Kakak senior Lin Xuan benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai jenius nomor 1 di sekte ini. Dia terlalu kuat, tidak ada yang bisa menandinginya. Kurasa aku baru saja mendengar para tetua mengatakan bahwa kakak senior Lin Xuan telah memahami 20% dari niat pedang. Aku juga mendengarnya. Hanya dalam 2 bulan, kakak senior Lin Xuan tidak hanya membuat kemajuan pesat dalam kultivasinya, tetapi juga memahami 20% dari niat pedang. Bakatnya sungguh menakutkan. Lagi pula, keduanya memiliki 20% dari niat tersebut, tetapi kakak senior Chen Yu berada di alam pembukaan roh dan memiliki 2 niat lebih banyak. Namun dia tetap tidak sebanding dengan kakak senior Lin Xuan. Ya, bakat kakak senior Lin Xuan terlalu kuat, dan peningkatan kekuatannya terlalu besar, bahkan mampu menyamakan perbedaan tingkat kultivasi. Petik 2. Kerumunan itu pun bergemuruh, berseru kaget. Melihat Lin Xuan dan Chen Yu yang berlumuran darah, pupil mata mereka membesar, dan mereka dipenuhi dengan ketersenjingan. Bahkan sekarang setelah saya menyadari apa yang terjadi, saya masih sangat ketakutan. Tak seorang pun menyangka tantangan ini akan berakhir seperti ini. Awalnya, mereka mengira Chen Yu seharusnya menang, atau setidaknya berimbang. Lagi pula, Chen Yu telah berhasil menembus ke alam pembukaan roh. Begitu seseorang mencapai alam roh pembuka, energi sejati mereka terkondensasi menjadi kekuatan spiritual, menyebabkan kekuatan mereka melonjak jauh melampaui alam kondensasi. Selain itu, Chen Yu sendiri bukanlah seniman bela diri biasa, melainkan seorang jenius papan atas dari sekte dalam, menduduki peringkat pertama dalam daftar kekuatan, sulit dikalahkan di level yang sama, dan tidak sulit untuk menantang mereka yang berada di atasnya. Kekuatan sebenarnya sangat tinggi, mereka mungkin termasuk di antara para ahli di tahap awal alam pembukaan roh. Meskipun Lin Xuan memiliki bakat luar biasa, tidak seorang pun di seluruh sekte awan mengalir yang dapat menandinginya. Namun, dia baru berada di alam kondensasi, belum mencapai puncaknya. Secara teori, dia sepertinya tidak akan mampu menandingi Chen Yu. Namun, apa hasilnya? Namun kenyataannya justru sebaliknya. Pada awalnya, keduanya memiliki kekuatan yang seimbang. Kemudian, ketika Chen Yu melepaskan kekuatan sejatinya di alam roh, dia justru mulai berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bahkan ketika Chen Yu tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan semua kartu andalannya, mengungkapkan 3 ranah konsepsi artistik, dan melancarkan serangan. Habis-habisan, hal itu tidak hanya gagal membalikkan situasi, tetapi malah memperburuknya. Ia langsung dihantam oleh Lin Xuan, terlempar dari panggung dan mengalami cedera serius. Adegan ini jauh melampaui harapan dan imajinasi semua orang. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Butuh waktu lama sebelum saya menyadari apa yang sedang terjadi. Hal ini telah dikonfirmasi kebenarannya. Seketika itu juga, semua orang diliputi kengerian yang mendalam, tidak mampu melepaskan diri dari situasi tersebut.
Kemampuan Lin Xuan untuk mengalahkan kultivator alam pembukaan roh padahal hanya berada di tingkat alam kondensasi menunjukkan kekuatan tempurnya yang luar biasa. Hal ini semakin menyoroti sifat menakutkan dari bakatnya. Dan 20% sisanya dari niat pedang, ditambah 30% lagi. Para murid sekali lagi sangat terkejut dan tidak dapat tenang oleh bakat Lin Xuan yang menakutkan. Bakat Lin Xuan sekali lagi melampaui ekspektasi mereka. Lin Xuan sudah dipuji sebagai jenius nomor 1 di sekte tersebut, dengan bakat yang tak tertandingi oleh siapapun di sekte awan mengalir. Sekarang tampaknya mereka telah meremehkan Lin Xuan dengan selisih yang sangat besar. Ini bukan hanya tak tertandingi, tetapi praktis tak ada duanya. Saya ragu bahwa hal itu dapat dibandingkan dengan apapun, bukan hanya di sekte Liu Yun, tetapi di seluruh kerajaan Changyuan. Dia bukan lagi hanya jenius nomor 1 dari sekte awan mengalir, tetapi jenius nomor 1 dari seluruh kerajaan Changyuan. Setelah menyadari hal ini, para murid sangat ketakutan, jantung mereka gemetar tak terkendali. Di platform tinggi, seluruh tetua sekte dalam juga memusatkan perhatian mereka pada Lin Xuan. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keterzen Jing'an dan kekaguman. Demikian pula, penampilan Lin Xuan kali ini juga melampaui ekspektasi mereka. Namun, setelah Lin Xuan mengungkapkan 20% dari niat pedangnya, mereka tahu bahwa Lin Xuan akan menang. Oleh karena itu, ia tidak merasa ngeri seperti murid-murid lainnya. Saya sedikit terkejut. Pada saat yang sama, dia juga semakin mengagumi Lin Xuan. Dia mengalahkan alam roh pembuka dari alam kondensasi, dan dia masih berada di tingkat ke-8 alam kondensasi. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dicapai oleh siapapun di sekte awan mengalir selama hampir 100 tahun. Hal ini semakin menunjukkan bahwa bakat Lin Xuan sangat menakutkan dan tak tertandingi. Jika Lin Xuan tumbuh dewasa, itu akan sangat bermanfaat bagi sekte tersebut. Di bawah kepemimpinan Lin Xuan, sekte tersebut bahkan mampu kembali mencapai puncak kejayaannya dan maju lebih jauh. Mereka sangat gembira dan bahkan lebih puas dengan Lin Xuan. Beberapa tetua di alam asal roh mengangguk sedikit, mata mereka menunjukkan senyum. Keputusan sudah dibuat. Setelah kompetisi pemeringkatan berakhir, temui pemimpin sekte dan dapatkan status murid sejati untuk Lin Xuan agar dia bisa mendapatkan pelatihan khusus. Itu akan menjadi penghormatan yang pantas untuk bakat luar biasa Lin Xuan. Di arena, Lin Xuan tetap tenang, seolah-olah dia tidak pernah mempedulikan tantangan ini dari awal hingga akhir. Namun, secerca kelicikan terlintas di matanya. Seperti yang diharapkan, dengan tambahan talenta dao pedang kelas atas dan tambahan 20% niat pedang, kekuatannya melonjak sekali lagi. Kurasa bahkan seseorang yang berada di tahap awal alam pembukaan roh pun tidak akan mampu menandinginya. Lin Xuan berpikir dalam hati. Pada kenyataannya, dengan kekuatan sejatinya, jika dia melepaskannya, dia bahkan bisa melawan seseorang di tahap akhir alam pembukaan roh. Sekalipun kami tidak berharap menang, kami cukup yakin bahwa kami dapat tetap tak terkalahkan untuk jangka waktu tertentu. Pertempuran ini melawan Chen Yu, yang baru saja menembus ke tingkat pertama alam pembukaan roh, jadi dia tidak menganggapnya serius. Namun, kali ini, dia bahkan tidak mengerahkan separuh dari kekuatan sebenarnya. Dia mengalahkan seorang kultivator alam pembuka roh. Saya masih cukup bahagia. Bab 164 menempati peringkat pertama. Tantangan telah berakhir, dan kekuatan alam asal roh telah lenyap. Seketika itu juga, dalam radius 100 meter dari arena, gelombang udara dahsyat yang membawa panas menyengat menyebar keluar. Para murid yang berada di lapangan seketika terlempar ke udara, jatuh tersungkur dan mengerang kesakitan. Untungnya, sebagian besar daya sudah hilang. Sebagian besar murid tidak terluka, hanya sedikit berantakan. Setelah beberapa saat, para murid berdiri dan terdiam, hati mereka dipenuhi kengerian yang lebih besar. Di luar dugaan, bahkan setelah sekian lama berlalu, gempa susulan yang tersisa masih memiliki kekuatan yang begitu besar. Sangat mudah untuk membayangkan seberapa besar kekuatan serangan-serangan sebelumnya. Mereka sama sekali tidak bisa membayangkannya. Para murid semuanya merasa ngeri dan tetap gelisah untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, wasit keluar dari kerumunan dan menuju ke ring. Dia melirik Lin Xuan dengan ekspresi rumit, lalu mengumumkan dengan lantang. Lin Xuan telah memenangkan tantangan ini. Lin Xuan telah naik ke puncak peringkat. Chen Yu telah turun ke posisi kedua dalam daftar peringkat terkuat. Setelah kata-kata itu terucap, semua orang di lapangan akhirnya tersadar.
Seketika itu juga, keributan lain pun meletus. Semua orang memandang Lin Xuan, menghela napas penuh emosi dan sangat tersentuh. Tidak ada yang menyangka akan berakhir seperti ini. Bahkan Chen Yu, yang telah mencapai alam pembukaan roh, tidak mampu mempertahankan posisi teratasnya di peringkat kuat ketika menghadapi murid baru Lin Xuan. Lin Xuan juga akan menjadi murid tercepat dalam sejarah sekte yang masuk peringkat dan mencapai posisi teratas. Ini telah memecahkan rekor lain. Diperkirakan akan terjadi pergolakan besar lainnya di dalam sekte tersebut. Para murid semuanya menghela napas, ekspresi mereka tampak rumit. Di bawah, di lahan terbuka dekat arena, Chen Yu, yang berlumuran darah dan lumpur, juga berdiri. Setelah mendengar wasit mengumumkan hasilnya, dia akhirnya tersadar. Sambil menatap Lin Xuan, dia menggelengkan kepalanya sedikit, senyum pahit teruk di wajahnya. Adik Lin Xuan, tidak, kakak Lin Xuan, aku tetap kalah darimu. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor satu sekte tersebut, dia jauh lebih unggul dariku. Semoga, pertemuan kita selanjutnya akan berlangsung di area pelatihan utama. Chen Yu bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya tampak sedih. Sebenarnya, dia tahu dia akan kalah begitu Lin Xuan mengungkapkan 20% dari niat pedangnya. Di luar dugaan, dia, seorang kultivator alam pembuka roh biasa, sama sekali tidak berdaya melawan Lin Xuan, yang hanya berada di alam kondensasi. Perbedaannya sangat besar sehingga sulit dibayangkan. Seolah-olah dia berada di alam kondensasi, sementara Lin Xuan hanya berada di alam pembukaan roh. Bukan sebaliknya. Meskipun ia juga memiliki tingkat konsepsi artistik sebesar 20%, ia memiliki dua peningkatan konsepsi artistik utama tambahan, yang meningkatkan tingkat kultivasinya sebanyak satu ranah utama. Namun, inilah hasilnya. Hal ini semakin menunjukkan betapa menakutkannya bakat ilmu pedang Lin Xuan, yang sekali lagi melampaui ekspektasinya. Dia juga sangat terkejut dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Barulah setelah wasit mengumumkan hasilnya, mereka akhirnya tersadar dari lamunan mereka. Setelah menyaksikan kehebatan bertarung Lin Xuan, dia tidak lagi berniat membandingkan dirinya dengan Lin Xuan. Para jenius papan atas ini jauh di atasnya, sama sekali tidak ada perbandingan. Sekarang, yang dia inginkan hanyalah maju ke tingkat murid sejati secepat mungkin. Awalnya, dia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat setelah berhasil menembus alam pembukaan roh. Mereka ingin menikmati momen kejayaan terakhir dan merasakan sensasi menghancurkan rival lama mereka. Dan bawalah hadiah kompetisi peringkat tersebut bersama Anda. Kemudian mereka akan naik ke tingkatan berikutnya sebagai murid sejati. Namun, ia dikalahkan oleh Lin Xuan, murid barunya. Mereka tidak hanya tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi mereka juga kehilangan muka. Aku tidak lagi ingin tinggal di sekte dalam. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa dengan bakat Lin Xuan yang menakutkan, mustahil baginya untuk bertahan lama di sekte dalam. Diperkirakan Lin Xuan akan mampu naik ke tingkat murid sejati dalam waktu kurang dari 1 atau 2 bulan. Dari segi kultivasi, dia telah menyamai atau bahkan melampauinya. Itulah mengapa pepatah ini ada. Seketika itu juga, Chen Yu berbalik dan berjalan menuju platform kecil tersebut. Kali ini, bukan di posisi teratas. Sebaliknya, mereka pergi duduk di lantai 2. Dia menatap Bai Yunfei yang berada di sampingnya. Keduanya saling bertukar pandang, dan keduanya dapat melihat senyum pahit yang tak berujung di mata masing-masing. Di arena, setelah mendengar itu, Lin Xuan mengangguk sedikit. Tugas kompetisi pemeringkatan ini telah selesai. Selanjutnya, saatnya mengguncang sekte dan mengumpulkan banyak poin energi. Seketika itu juga, Lin Xuan melompat dari panggung. Di bawah pengawasan ketat semua orang di lapangan, dia berjalan lurus menuju platform kecil itu. Dia duduk di puncak panggung kecil itu, memandang ke seluruh alun-alun dan semua murid di dalamnya. Setelah beberapa saat riuh, kerumunan berangsur-angsur menjadi tenang. Kompetisi pemeringkatan terus berlanjut. Para murid yang teguh terus memberikan tantangan, yang menyebabkan pertempuran sengit. Namun, setelah menyaksikan tantangan Lin Xuan sebelumnya, para murid menganggap duel para murid peringkat atas ini sangat biasa-biasa saja dan membosankan, dan kehilangan minat sama sekali. Masih terguncang akibat guncangan yang ditimbulkan Lin Xuan, mereka tidak mampu menenangkan diri. Dalam kompetisi pemeringkatan ini, Lin Xuan hanya muncul 3 kali. Namun setiap penampilan lebih spektakuler dan lebih menakjubkan daripada yang sebelumnya. Semua murid sangat terkejut dan dipenuhi emosi.
Mengetahui bahwa setelah hari ini, nama Lin Xuan akan kembali tersebar di seluruh sekte. Bahkan mungkin akan menyebar keluar sekte tersebut. Mereka bahkan lebih ngeri lagi melihat Lin Xuan. Waktu berlalu dengan lambat, prosesnya berjalan lancar dan teratur. Selama periode ini, para murid di semua tingkatan peringkat dihadapkan pada tantangan. Hanya Lin Xuan, Chen Yu, Bai Yunfei, dan Zhang Kuishan, yang kini turun ke peringkat 28, yang tidak berani mengajukan tantangan. Dalam beberapa pertandingan sebelumnya, semua orang telah menyaksikan kemampuan bertarung keempat individu ini. Mereka jauh di bawah level sekte dalam, jauh lebih rendah dari mereka. Naik ke sana hanya berarti menyajikan makanan, jadi wajar saja jika tidak ada yang mau menerima tantangan itu. Lin Xuan, khususnya, bahkan berhasil mengalahkan Chen Yu, mantan pemain peringkat teratas di alam pembukaan roh. Dengan kekuatan tempur seperti itu, dia mungkin layak untuk naik ke tingkat murid sejati hanya berdasarkan kekuatannya saja. Mereka jauh lebih unggul daripada mereka. Pada saat itu, mereka masih sangat terkejut dan belum tenang. Mereka tentu tidak akan cukup bodoh untuk menerima tantangan seperti itu. Tanpa terasa, beberapa jam telah berlalu. Putaran ketiga kompetisi pemeringkatan ini juga hampir berakhir. Bang! Suara dentuman keras. Sesosok makhluk terbang keluar dari arena. Tantangan terakhir dalam pemeringkatan ini juga diakhiri dengan seorang pemenang dan seorang pecundang. Setelah wasit mengumumkan hasilnya, di atas panggung tinggi, sesepuh sekte Ling Yuan, yang bertugas menyelenggarakan kompetisi pemeringkatan, berdiri dan mengumumkan dengan lantang. Kompetisi pemeringkatan ini akan segera berakhir. Peringkat telah ditentukan. 10 teratas adalah Lin Xuan, Chen Yu, Bai Yunfei, Zhang Kuishan. Ke-10 orang tersebut akan menerima hadiah besar dan pelatihan khusus dari sekte tersebut. Selamat kepada mereka. Begitu dia selesai berbicara, tepuk tangan meriah menggema di ruangan itu. Semua mata tertuju pada panggung kecil itu, yang dipenuhi emosi. Kali ini, terjadi cukup banyak perubahan di 10 peringkat teratas. Bahkan posisi teratas pun telah berganti tangan. Kemudian, orang yang lebih tua menekan dengan lembut menggunakan kedua tangannya. Suasana di lapangan langsung menjadi sunyi. Lalu dia melanjutkan, selanjutnya, mari kita sambut 3 peringkat teratas di papan peringkat untuk menerima penghargaan mereka. Setelah tepuk tangan meriah lagi, di atas panggung kecil itu, Lin Xuan perlahan berdiri dengan ekspresi tenang. Turunlah dari platform kecil itu. Matanya berbinar. Selanjutnya, saatnya untuk replikasi besar-besaran. Bab 165 Sang Pemimpin Sekte tiba. Di platform kecil yang ditinggikan. Setelah Lin Xuan berdiri, Chen Yu dan Bai Yunfei pun berdiri dan mengikutinya dari belakang. Saat ini, para murid senior tersebut tidak lagi menjadi pusat perhatian. Tokoh protagonis sebenarnya kini adalah murid baru Lin Xuan, anggota peringkat teratas baru dalam peringkat kekuatan. Bahkan Chen Yu, yang telah menembus ke alam pembukaan roh, jauh lebih rendah dari Lin Xuan saat ini, kecemerlangannya telah meredup. Kemudian, di bawah pengawasan ketat semua orang yang hadir, ketiganya berjalan ke atas panggung yang tinggi. Tatapan Lin Xuan menyapu seluruh platform, melewati semua tetua sekte dalam, kilatan cahaya terpancar di matanya. Banyak sekali kultivator alam pembuka roh, dan beberapa kultivator alam asal roh juga, lumayan. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Dengan begitu banyak harta karun yang ada di depan mata kita, tidak ada alasan untuk membiarkannya hilang. Sebuah ide langsung terlintas di benak saya. Ding, 100.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, bakat kultivasi spiritual diperoleh. Ding, 10.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh talenta atribut es tertinggi. Petik 2 petik 2. Dalam sekejap mata, semua harta karun yang diincar para tetua di tempat tinggi itu telah disalin. Pada kenyataannya, itu hanyalah bakat semata. Lagi pula, setelah perjalanannya ke persekutuan alkemis, keterampilan bela dirinya telah ditingkatkan ke tingkat atas peringkat ke-8, dan konsep artistiknya juga cukup tinggi. Mereka memandang rendah para tetua ini. Satu-satunya hal yang bisa saya hargai adalah bakat. Kompetisi pemeringkatan ini juga membuatnya menyadari pentingnya bakat. Karena saat ini saya punya banyak uang, saya menyalinnya. Cobalah untuk meningkatkan bakatmu semaksimal mungkin. Semua ini terjadi dalam sekejap mata,
tanpa disadari oleh para tetua di lapangan. Murid Lin Xuan menyampaikan salam kepada semua tetua. Lin Xuan kemudian membungkuk memberi salam. Adapun harta karun yang disalin itu, akan kita gunakan saat kita kembali nanti. Di sini juga terdapat beberapa ahli tingkat tinggi dari alam asal roh, yang membuat keadaan menjadi tidak nyaman. Di belakang mereka, Chen Yu dan Bai Yunfei juga membungkuk. Ya, bangunlah. Tetua sekte dalam yang bertanggung jawab menyelenggarakan kompetisi peringkat tersebut kebetulan adalah kenalan Lin Xuan. Orang yang berkunjung sebelumnya adalah tetua kelima dari sekte dalam. Tetua kelima tersenyum dan mengangguk, lalu melambaikan tangan kepada Lin Xuan. Lin Xuan, kemarilah. Saat menatap Lin Xuan, mata mereka dipenuhi dengan ketersen Jing'an dan kepuasan. Meskipun dia pernah mengunjungi Lin Xuan sebelumnya, dia tidak pernah menyangka bahwa bakat Lin Xuan begitu hebat sehingga melampaui harapannya, imajinasinya, dan bahkan jauh melampaui ekspektasinya. Tidak lama setelah itu, mereka meraih hasil luar biasa lainnya. Mereka melaju kencang dan merebut posisi teratas di papan peringkat. Bahkan Chen Yu, yang telah mencapai alam pembukaan roh, pun tidak mampu menghentikan Lin Xuan. Bakatnya jelas menakutkan. Meskipun dia berada di alam asal roh, dia masih cukup terkejut. Salam, tetua kelima. Setelah mendengar itu, Lin Xuan berjalan mendekat dan membungkuk. Tetua kelima mengangguk dan tersenyum. Lin Xuan, penampilanmu dalam kompetisi peringkat ini sangat luar biasa, membuat kami para senior memandangmu dengan cara yang baru. Tetua kelima memuji Lin Xuan dengan sangat berlebihan. Lin Xuan memang pantas menerima pujian ini. Lin Xuan mendengarkan dengan tenang, ekspresinya tenang dan tidak terpengaruh. Seolah-olah mereka tidak membicarakan dia. Melihat hal itu, para tetua semuanya mengangguk sedikit, semakin puas. Dia tidak sombong atau tidak sabar, dia sudah menunjukkan beberapa sikap layaknya orang yang kuat. Setelah berbicara beberapa saat, tetua kelima berhenti sejenak sebelum ekspresinya berubah serius, dan dia melanjutkan. Lin Xuan, selamat atas kemenanganmu meraih posisi teratas dalam daftar peringkat. Ini adalah token posisi teratas. Berikut adalah hadiah dari kompetisi peringkat teratas. Mulai saat ini, kamu berada di puncak peringkat dan menjadi murid batin nomor 1. Saya harap Anda akan terus bekerja keras dan tidak mengecewakan sekte ini. Setelah berbicara, dia menyerahkan kepada Lin Xuan sebuah token hitam gelap berkilauan keemasan, dan sebuah cincin penyimpanan, yang berada di atas meja di depannya. Lin Xuan menerimanya, membungkuk, dan berkata, "Ya, murid akan melakukan yang terbaik." Kemudian, tetua kelima melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Lin Xuan untuk mundur, dan memberikan hadiah kepada Chen Yu dan Bai Yunfei. Lin Xuan mundur ke belakang, menyalurkan energi sejatinya, dan ingin memeriksa hadiah di dalam cincin penyimpanannya. Dia datang terlambat dan bahkan belum mendengar apa hadiah untuk kompetisi peringkat tersebut. Tak lama kemudian, Lin Xuan menemukan bahwa cincin penyimpanannya dipenuhi dengan batu spiritual besar yang berkilauan. Ini semua adalah batu spiritual kelas rendah, totalnya 500. Lin Xuan menghitungnya secara kasar, dan ekspresinya langsung berubah, memperlihatkan keterkejutan di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hadiah kompetisi pemeringkatan akan begitu besar. Anda perlu tahu bahwa ketika dia berada di kota Fengyun, dia menghususkan diri dalam memurnikan pil untuk dijual, dan butuh beberapa hari baginya untuk mendapatkan sekitar 400 batu spiritual. Selain itu, ia memanfaatkan kemampuan luar biasa sang alkemis untuk menghasilkan uang, dan mengumpulkan sebagian besar kekayaan para seniman bela diri tingkat menengah di kota Fengyun. Hal itu bahkan menarik perhatian dan berujung pada penindasan oleh Fengyun Dange, sebuah toko pil besar di kota Fengyun. Namun sekarang, dia tiba-tiba menerima 500 batu spiritual tingkat rendah, yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Lin Xuan juga sangat tersentuh. Seperti yang diperkirakan, para petinggi sekte itulah yang memiliki uang. Pada saat yang sama, perasaan gembira meluap di hatiku. Dengan 500 batu spiritual berkualitas rendah ini, ditambah 200 yang masih dimilikinya, dia memiliki total 700. Cukup sudah. Dia yakin bahwa dia bisa menembus alam pembukaan roh dalam sekali jalan dan maju ke tingkat murid sejati. Meskipun ia selalu tampil sangat baik, ia kurang memiliki penguasaan sejati dan pada akhirnya tidak dapat mencapai puncak. Lin Xuan mengangguk sedikit, senyum terpancar di matanya. Sementara itu, penghargaan untuk Chen Yu dan Bai Yunfei juga diberikan.
Tetua kelima kemudian memberi isyarat agar ketiganya kembali. Kita akan segera mengakhiri kompetisi peringkat teratas ini. Tunggu sebentar. Pada saat itu, sebuah suara tenang terdengar. Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam, memancarkan aura yang mengesankan, berjalan mendekat. Lapangan itu diselimuti keheningan yang mencekam. Meskipun pria parubaya berjubah hitam itu tampak berjalan perlahan, sebenarnya ia bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka tiba di peron tinggi. Setelah melihat wajah pria parubaya berjubah hitam itu, semua tetua sekte dalam di mimbar tinggi, termasuk tetua kelima, terkejut. Dia segera membungkuk dan berkata, "Salam, ketua sekte, salam, ketua sekte." Petik 2 Semua tetua sekte dalam seperti ini. Orang-orang yang hadir awalnya terkejut, tetapi kemudian mereka bereaksi, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka semua mengikuti dan membungkuk. Salam, ketua sekte. Lin Xuan juga membungkuk bersama kerumunan. Saya sangat terguncang. Dia benar-benar terkejut ketika pemimpin sekte itu tiba-tiba muncul. Anda perlu tahu bahwa pemimpin sekte adalah orang dengan status tertinggi dan kekuatan terkuat di seluruh sekte Liu Yun. Dialah juga yang memimpin seluruh sekte Liu Yun. Para tetua umumnya sulit ditemui. Belum lagi jumlah muridnya yang sangat banyak. Bangun, suara tenang pemimpin sekte itu meredam. Sebuah kekuatan tak terlihat menyebar. Semua orang tanpa sadar berdiri. Lin Xuan juga demikian. Saya bahkan lebih terguncang. Aku tak pernah menyangka pemimpin sekte itu begitu kuat. Fakta bahwa dia mampu melakukan itu berarti dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan di tangan lawannya. Tampaknya, meskipun dia dianggap sebagai anggota berpangkat tinggi di sekte tersebut, dia masih terlalu lemah. Lin Xuan berpikir dalam hati. Seluruh mata di lapangan tertuju pada pemimpin sekte tersebut, dipenuhi dengan kegembiraan dan kekaguman. Pemimpin sekte tersebut memegang posisi tinggi dan memiliki kekuasaan besar, sehingga penampakannya menjadi langka bahkan bagi murid sejati. Dia juga merupakan pemimpin dan pemimpin spiritual sekte tersebut. Mereka sangat gembira bisa melihatnya sekarang. Pemimpin sekte itu mengabaikan kerumunan dan berbalik, pandangannya tertuju pada Lin Xuan.